Wah, yang ini merinding banget, Cok. Tapi karena ini main panjang, jadi lo langsung tonton dulu aja sambil gue ceritain. So, cewek ini lagi ada di rumah kakek neneknya, di mana mereka tuh seneng banget koleksi boneka-boneka dan manekin di rumahnya. This thing just moved. Kadang ini nih yang bikin cewek ini jadi gak suka kalau pas berkunjung ke situ. Suatu hari, pas doi lagi asik laptopan di kamar, awalnya doi ngerasa boneka ini kayak gerak. Doi suruh boneka itu buat gerak lagi, tapi gak terjadi apa-apa. Doi coba keluar ruangan dan tiba-tiba pintu ruangan itu kayak nutup sendiri. Are you real? You can do it again. I won't watch. Di pantulan cermin, tangan boneka itu bisa geser sendiri tanpa ada yang nyentuh. Tapi gue gak tahu lu notice atau kagak ya. Persis pas tangan boneka itu gerak, tanpa cewek ini sadarin, ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di belakang boneka ini. Dan doi baru sadar pas dikasih tahu apa nanti cik. Pang pang bos rahino, sering ingin muncul sunar sumamburan. Woi, Gormania, sini kumpul. Ada yang seru nih. Baru aja rilis trailer film Kutukan Calon Arang ya. Buat lo yang demen sama yang gor-gor, yang ekstrim-ekstrim kayak gue, swear nih film buat lo banget sih. Tapi gak cuma asal main bacok-bacokan aja. Karena pas gue bacain sinopsisnya tuh ternyata bagus lo ceritanya. BTW, lo tahu Calon Arang kan? Nggak tahu. Jadi intinya Calon Arang tuh kayak tokoh antagonis legenda cerita rakyat zaman dulu gitulah. Doi itu dukun janda yang menguasai ilmu hitam. Dan di zamannya aja itu banyak meresahkan warga desa dan menyebarkan teror. Sampai suatu hari, singkat cerita, akhirnya Doi ini berhasil dikalahin. Tapi konon sampai sekarang Doi itu masih nggak terima dan menuntut balas atas kematiannya. Nah, di sisi lain, ada sekelompok anak yang nyobain buat datang ke sebuah desa terpencil di Banyuwangi. Mereka datang ke situ buat nyobain hidupin lagi proyek resort keluarga mereka yang udah tutup. Tapi secara nggak sengaja, mereka nih justru malah ngebuka sebuah kutukan kuno yang terhubung dengan sosok Calon Arang. Mulai dari kerasukan, teror yang mencekam, sampai satu persatu di antara mereka harus mokat secara mengenaskan. Walaupun dengan rasa ketakutan yang luar biasa karena nyawa mereka yang ada di ujung tanduk, mereka harus berjuang berpacu dengan waktu untuk bisa mengakhiri kutukan itu sebelum semakin banyak yang mokat. Bahkan gak jarang mereka tuh harus ngelihat temen deketnya sendiri dihabisin di depan matanya. Atau justru malah mereka yang dirasukin buat saling satu sama lain. Sadis, men. Bang Israel Sengenge muncul Kira-kira bakal matiin aku. Mana-mana Satunya cara untuk menggunakan iblis adalah dengan menjadi iblis.
Lu bisa nonton full trailernya di channel YouTube Lingkar Pictures. Siro, sambil jangan. Dan jangan lupa buat nonton Kutukan Calon Arang 3 Oktober 2024 di bioskop. Kuy, yang ini merinding, Tapi karena yang ini main panjang, langsung aja lu fokus dan perhatiin baik-baik. Oke. Cewek ini namanya Arya. Doi nginep di sebuah hotel tua di Virginia. Kira-kira jam 10 malam, tiba-tiba Doi lari-lari ketakutan masuk ke kamarnya sambil Doi rekam pakai handphonenya. Karena Doi ngerasa ada orang yang ngikutin Doi dari belakang. Di momen ini, Doi ngerasa cowok itu langkah kakinya makin cepet. Makanya Doi langsung lari sambil teriak-teriak minta tolong. Padahal, kalau gue slow mo videonya, lu bisa lihat sendiri. Di situ kagak ada yang ngejar. Kagak ada siapa-siapa. Singkat cerita, video ini dipost sama Arya di sosmed pribadinya dan tiba-tiba viral. Dan sampailah ke salah satu pegawai hotel itu yang namanya Tony. Otomatis Doi cobain buat cek rekaman kamera CCTV di lorong hotel itu hari itu. So here's video of that girl that posted, and I'm gonna let y'all know now. It gets really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. Lu bisa lihat, Arya kayak ketakutan setengah mati dan ngumpet dari sesuatu, tapi kagak ada orang lain men di situ. Si Arya ini memang bener-bener sendirian doang. Dan kata resepsionis hotelnya, ternyata malam itu Arya ini langsung cabut naik Uber dan enggak balik lagi. Dan bahkan pas dicek kamarnya, ternyata barang-barangnya tuh masih lengkap. Tapi kondisi kamarnya tuh berantakan banget. Karena masih penasaran, akhirnya si Tony ini cobain buat cek ulang sekali lagi kamera CCTV di lorong itu. Dan ternyata Alright, y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her. Just keep watching the screen right here, man. I saw something that's just the housekeeper down there. Right there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. nah, ternyata Arya kagak halu, Cok. Itu bayangan siapa? Right there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. Swear nggak bercanda ya, ini kayaknya salah satu video yang paling serem yang pernah gue tonton. Mending lu kalau nonton sendirian di kamar, apa di kosan, skip aja deh, daripada lu ntar nggak mandi ya kan. Lanjut ya. So ada seorang cowok yang Doi ini lagi berobat jalan karena Doi ini mengidap skizofrenia. Intinya Doi itu sering ngedengar suara atau ngelihat sesuatu yang Doi sendiri tuh nggak yakin ini real, apa halu doang. Makanya buat ngebantu proses berobat Doi itu kemana-mana pakai mounting khusus buat kamera GoPro-nya supaya bisa dipakai di leher. Jadi setiap kali Doi ngerasa gejalanya mulai muncul lagi, Doi tinggal pencet record. Dan suatu hari pas Doi lagi di dapur, tiba-tiba Doi ngalamin ini. Perhatiin baik-baik. You always wait till now to say that. Whoa. Alexa, light on.
cerita, pas Doi ngalamin kejadian itu, Doi yakin banget kayak ada orang yang berdiri di belakang hording itu. Padahal, lu bisa lihat sendiri, gak ada siapa-siapa. Dan berkali-kali hordingnya tuh gerak-gerak sendiri, sampai akhirnya bisa ngangkat semuanya, seolah kayak ada yang megangin sampai tinggi banget. Sebelum akhirnya dibanting jatuh ke lantai.